Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas ulangan 1 ayat 19 sampai 33, hari ini kita akan lanjutin ke 34 sampai 40-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang riwayat hukuman atas Israel. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Ulangan 1 ayat 34 sampai 40. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rapasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Oke guys, today kita lanjut lagi perjalanan ulangan ya. Setelah ketidakpercayaan, sekarang kita melihat konsekuensinya. Dan bagian ini serius banget, tapi juga penuh harapan. Di ayat 34 sampai 35, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, maka bangkitlah murkanya. Menurut tafsiran Peter C. Craigie atau Nicot, murka Tuhan di sini bukan reaksi emosional yang meledak-meledak, tetapi respons perjanjian atau covenantal response. Israel telah menolak janji perjanjian Allah. Generasi yang ditebus dari Mesir kehilangan hak untuk menikmati tanah perjanjian. Mereka batu mentok, tegar tengkuk, lebih percaya dirinya daripada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Serius ya, dosa ketidakpercayaan bukan sekedar kelemahan psikologis, tapi penolakan terhadap Allah yang sudah menyatakan dirinya. Kadang kita pikir, cuman ragu sedikit kok. Tapi, ragu yang terus dipelihara bisa berubah jadi penolakan hati. Karena itu, dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu disiplin rohani agar iman percaya kita makin kokoh. Yuk, bisa yuk. Di ayat 36, kecuali Kaleb, ia akan melihat negeri itu. Kaleb disebut karena ia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Well, jangan salah ngerti ya guys. Kaleb tuh boleh masuk tanah perjanjian bukan karena ia paling kuat, bukan karena ia paling berani secara natural, tetapi karena hatinya utuh percaya pada Tuhan. Di tengah mayoritas utusan yang takut, selalu ada Kaleb-Kaleb yang tetap percaya. Pertanyaannya, kita ikut suara mayoritas atau suara Tuhan? Di 37, juga terhadap aku Tuhan murka. Musa pun terkena dampaknya. Ini bisa jadi solidaritas kepemimpinan. Seorang pemimpin ikut memikul konsekuensi generasi yang dipimpinnya. Ini menunjukkan satu hal penting. Perjalanan rohani kita tidak pernah sepenuhnya individual. Keren sih. Di 38, Yosua dialah yang akan memasukinya. Di tengah penghakiman ada janji penerusan. Yosua menjadi simbol harapan baru. Nama Yosua atau Yehosua berarti Tuhan adalah keselamatan. Menarik ya, teks ini menunjukkan bahwa di Israel mungkin banget ada generasi yang gagal. Tapi rencana Allah nggak pernah gagal. Allah tetap setia pada janjinya, bahkan ketika manusia tidak setia. Di 39, anak-anakmu, merekalah yang akan memasukinya. Yang dianggap lemah justru menerima warisan. Generasi yang merasa dewasa dan realistis justru gagal. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa justru masuk tanah perjanjian. Kadang kita merasa paling tahu, tapi Tuhan bekerja lewat hati yang sederhana dan percaya.
di ayat 40, tetapi kamu ini berbaliklah dan berangkatlah ke padang gurun. Arah berubah, dari tanah perjanjian kembali ke padang gurun. Inilah konsekuensi spiritual yang harus dialami bangsa Israel, guys. Ketika iman menolak melangkah maju, hidup terasa seperti berputar-putar. Israel gagal masuk karena ketidakpercayaan. Generasi itu mati di padang gurun. Namun Yesus tidak gagal. Di Getsemani, Yesus tidak berkata, "Bapa, aku tidak percaya." Ia berkata, "Jadilah kehendakmu." Ia masuk ke padang gurun penderitaan supaya kita tidak berputar tanpa arah. Jika generasi Israel kehilangan tanah perjanjian, Yesus membuka perhentian kekal bagi kita. Ia memimpin umatnya masuk ke dalam janji Allah. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan ya guys. Nah guys, kadang hidup mirip gitu juga gak sih? Kesempatan hilang karena keputusan salah. Penyesalan datang terlambat. Tujuan hidup kayak gak nyampe-nyampe, bahkan cenderung mundur. Teks kita hari ini mengajarkan 3 hal lagi. Pertama, right thinking. Mengerti bahwa konsekuensi bukan berarti Allah berhenti setia. Rencananya lebih besar dari kegagalan kita. 2. Right feeling. Berani mengakui penyesalan tanpa tenggelam dalam rasa bersalah, dan Allah tetap bekerja melalui generasi baru dalam diri kita. Yang ketiga, right acting. Kalau hari ini Tuhan seperti menyuruh kita berbalik arah, itu bukan berarti hidup kita gagal atau Tuhan meninggalkan kita. Ada saatnya Tuhan mengizinkan kita mundur sebentar, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk kita. Mungkin ada keputusan yang salah, mungkin ada langkah yang terlalu cepat, mungkin ada ketakutan yang membuat kita berhenti. Tapi berbalik arah bersama Tuhan selalu lebih baik daripada terus maju tanpa Tuhan. Jadi, kalau hari ini Tuhan sedang mengoreksi arah hidupmu, jangan putus asa. Itu bukan akhir cerita. Itu bisa jadi awal proses Tuhan membentuk imanmu, supaya nanti kamu melangkah lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih percaya. Karena bersama Tuhan, berbalik arah bukan berarti tersesat. Itu berarti kembali ke jalan yang benar. Nah lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apakah ada keputusan karena ketakutan yang sedang kamu sesali? 2. Apakah kamu melihat konsekuensi sebagai kebencian Allah atau disiplin kasih? Dan yang ketiga, bagaimana Yesus memberi harapan di tengah kegagalanmu? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja seteduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang setia, ampuni aku ketika aku meremehkan ketidakpercayaan. Ajarkan aku melihat bahwa Engkau serius terhadap iman, namun juga penuh kasih dalam disiplin. Jika aku harus melewati padang gurun lagi, bentuklah hatiku di sana. Bangkitkan dalam diriku hati seperti Kaleb, hati yang mengikutimu sepenuhnya. Dan tuntun aku melalui Yesus, pemimpin keselamatanku, masuk ke dalam janjimu yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.